Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Ibu Sylvia. Kali ini kita akan membahas latihan soal profesional bahasa Indonesia part ke-10. Yuk simak. Soal yang pertama dimulai dari soal yang bernomor 46. Berikut soalnya. Cermati kegiatan berikut. Mereka kesal karena aku selalu tak mau diajak ke kelompoknya. Akhirnya aku dicap mereka sebagai mahasiswi yang sok rajin, sok suci, sok alim, dan sok-sokan lainnya yang tak nyaman di hati. Sebaliknya, aku tak mau mengikuti pola hidup mereka yang cenderung hura-hura. Dua hati menyatu, halaman 23. Pertanyaannya adalah pendeskripsian watak tokoh Ita sebagai seorang yang teguh pendiriannya sesuai dengan kutipan tersebut adalah melalui A. Pikiran-pikiran tokoh, B. Pemaparan langsung, C. Tanggapan tokoh lain, D. Lingkungan tokoh. Berikut penjelasannya. Perwatakan tokoh merupakan sikap yang ditampilkan seorang pemeran dalam sebuah kisah atau cerita dalam kehidupannya. Asal Wiyanto dalam 2005-81 menyatakan perwatakan merupakan unsur yang penting dalam menghidupkan tokoh-tokoh cerita, harus tampak hidup dalam cerita. Ia melakukan tindakan-tindakan dalam peristiwa yang terdapat dalam alur cerita. Perwatakan dapat dideskripsikan atau digambarkan melalui antara lain tindakan tokoh terlihat dari perilaku tokoh. Dialog antar tokoh, saat si tokoh berdialog dengan seseorang akan dapat diketahui wataknya, apakah kasar, sombong, penyayang, sabar, dan sebagainya. Kemudian dari pikiran-pikiran tokoh, si tokoh berbicara dengan perasaannya sendiri atau dengan dirinya, atau bergumam tanpa diutarakan kepada orang lain. Lalu ada dari tanggapan tokoh lain dalam sebuah percakapan. Misalnya si A dan B membicarakan si C, yang dalam percakapan A dan B diketahui sifat si C. Lingkungan tokoh, keadaan di sekitar tokoh, apakah rapi, bersih, berantakan, teratur, artistik, dan sebagainya. Dan dalam bentuk fisik tokoh, apa yang tampak pada tampilan tokoh, apakah sadis, lembut, galak, dan sebagainya. Jadi, pilihan jawaban B, C, dan D salah, tidak menggambarkan sikap atau tindakan tokoh. Yang benar adalah jawaban A, karena terlihat melalui pikiran-pikiran tokoh dalam gumamannya tokoh Ita pada dirinya sendiri, bahwa dia tak mau mengikuti pola hidup mereka yang cenderung hura-hura. Jadi dalam pikiran-pikiran tokoh yang A. Kemudian soal yang kedua bernomor soal 47, berikut soalnya. Cermati isi puisi berikut. Dengan puisi aku. Dengan puisi aku bernyanyi sampai senja umurku nanti. Dengan puisi aku bercerita berbatas cakrawala. Dengan puisi aku mengenang keabadian yang akan datang. Dengan puisi aku menangis jarum waktu bila kejam meringis. Dengan puisi aku mengetuk nafas zaman yang busuk. Dengan puisi aku berdoa, perkenankanlah kiranya. Karya Taufik Ismail. Gambaran isi puisi tersebut adalah A. Meskipun usia sudah tua, jangan pernah berhenti untuk berusaha, terutama untuk kebutuhan hidup. Yang B. Menyuruh merenung kehidupan yang telah berlalu dan menginginkan masa datang lebih baik lagi dalam berbagai hal. Yang C. Menghimbau agar kita mempertahankan norma dan etika sekalipun banyak pengaruh yang telah merusak, dan berdoa agar berubah menjadi baik. Yang D. Mengajak untuk saling menyayangi dan menjaga apa yang ada di sekitar kita untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab dan kelestarian lingkungan. Mari kita bahas bersama. Berikut adalah penjelasannya. Bila seseorang ingin mengungkapkan maksud isi puisi, harus mencermati diksi seperti majas, kata, simbol, dan kata kias yang digunakan. Selain itu, mencermati pula kepaduan antara majas, kata simbol, dan kata kias tersebut seperti berikut. Kelompok kata senja umurku dalam larik kedua mengiaskan usia seseorang yang sudah tua atau dalam masa tua. Kata cakrawala berupa simbol jangkauan khayalan atau pemikiran yang sangat jauh.
Larik yang berjudul Jarum Waktu Bila Kejam Meringgis, itu majas hiperbola, melukiskan penindasan yang sangat kejam dan menyakitkan. Kata mengetuk mengiaskan permohonan dalam doa kepada Tuhan. Larik yang berbunyi nafas zaman yang membusuk, mengiaskan masa-masa yang penuh dengan penindasan atau menuju kehancuran. Kedua larik terakhir berupa permohonan, yaitu berdoa kepada Tuhan agar dilindungi dari hal-hal yang buruk seperti pada masa lalu dan bermohon agar tidak terulang kembali. Jadi, pilihan jawaban yang A, yang B dan D salah karena tidak mewakili kandungan isi puisi. Jadi yang benar adalah jawaban yang C yang benar karena berupa gambaran isi puisi tersebut, yaitu menghimbau agar kita mempertahankan norma dan etika sekalipun banyak pengaruh yang telah merusak, dan juga berdoa agar semua berubah ke arah yang lebih baik. Kemudian kita beralih ke soal yang ketiga bernomor soal 48. Berikut adalah soalnya. Cermati kutipan naskah drama berikut. Jambu. Jangan lagi kita memilih raja seperti berjudi untung-untungan. Kita harus memilih orang yang sudah terbukti mutu dan kemampuannya untuk kita rajakan. Bolo. Tepat. Marilah kita rajakan orang yang telah terbukti sanggup memimpin, telah terbukti diakui pengaruh kewibawaan kenegaraannya, telah terbukti ahli mengatur siasat perang, dan juga telah terbukti ikhlas melakukan pengorbanan pribadi demi negara, serta sampai sekarang kehidupannya bersih dari pencemaran noda. Marilah kita rajakan Panembahan Reso. Itu karya W.S. Rendra dalam Panembahan Reso 1988.234 sampai 235. Soalnya adalah gambaran suasana hati kedua tokoh pada kutipan naskah drama tersebut adalah A. Kecemasan, B. Kebingungan, C. Keberanian, D. Ketenangan. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Menurut Chaplin 1972, perasaan adalah keadaan atau state individu sebagai akibat dari persepsi, sebagai akibat stimulus baik eksternal maupun internal. Suatu keadaan dalam diri individu sebagai suatu akibat dari yang dialami atau yang dipersepsikannya. Ada beberapa sifat tertentu yang ada padanya, yaitu umumnya perasaan berkaitan dengan persepsi dan reaksi terhadap stimulus. Perasaan bersifat lebih subjektif apabila dibandingkan dengan peristiwa psikis yang lain. Perasaan dialami oleh individu sebagai perasaan senang atau tidak senang sekalipun tingkatannya dapat berbeda-beda. Ada 3 golongan perasaan, yaitu perasaan presence, perasaan yang timbul dalam keadaan yang sekarang nyata dihadapi, yaitu berhubungan dengan situasi yang aktual. Lalu ada perasaan yang menjangkau maju, merupakan jangkauan ke depan, yaitu perasaan dalam kejadian-kejadian yang akan datang atau masih dalam pengharapan. Lalu yang ketiga ada perasaan yang berkaitan dengan waktu lampau, yaitu perasaan yang timbul dengan melihat kejadian-kejadian lalu. Misalnya orang yang merasa sedih karena teringat waktu masih dalam keadaan jaya atau dulu waktu dalam keadaan susah. Jawaban B, C, dan D salah karena bukan gambaran baik suasana sekarang maupun masa dulu. Ternyata yang benar adalah jawaban yang A yang benar karena merupakan gambaran suasana hati tokoh, yaitu cemas, perasaan yang menjangkau maju atau ke suasana hati tokoh ke masa depan, yaitu perasaan dalam kejadian-kejadian yang akan datang, atau masih dalam pengharapan, yaitu kekhawatiran tidak ada lagi pemimpin yang baik. Lalu kita beralih ke soal yang keempat bernomor soal 49. Berikut soalnya. Cermati kutipan cerpen. Sederhana nak, kau bolak-balik sedikit saja hati kau. Sedikit saja, dari rasa dipaksa menjadi sukarela, dari rasa terhina menjadi dibutuhkan, dari rasa disuruh-suruh menjadi penerimaan. Seketika wajah kau tak kusut lagi, dijamin berhasil. Nak, perasaan itu tidak sesederhana 1 tambah 1 sama dengan 2. Bahkan ketika perasaan itu sudah jelas sebagai bintang di langit, gemerlap indah tak terkira, tetap saja dia bukan rumus matematika. Perasaan adalah perasaan meski secuil. Walau setitik hitam di tengah lapangan putih luas, dia bisa membuat seluruh tubuh jadi sakit, kehilangan selera makan, kehilangan semangat. Hebat sekali benda bernama perasaan itu. Dikutip dari cerpen Kau, Aku, dan Sepucuk Angpau Merah oleh Terelie. Berikut soalnya. Amanat yang sesuai dengan isi kutipan cerpen tersebut adalah
A. Abaikan masalah yang sedang menimpa diri agar tidak terbebani oleh masalah tersebut secara terus-menerus. B. Hendaklah seseorang tidak ikut campur memperhatikan perasaan hati orang yang ada di sekitarnya. C. Janganlah tersinggung bila dinasihati orang lain, tetapi terimalah dengan hati yang tenang dan lapang. D. Hadapilah masalah yang menimpa diri dengan tabah dan ambillah hikmah di balik masalah tersebut. Berikut penjelasannya. Amanat adalah pesan yang dapat disampaikan penulis dalam kutipan atau yang terdapat dalam kutipan. Amanat dapat ditemukan secara tersurat, tetapi dapat pula secara tersirat. Tersurat secara langsung, tersirat secara tidak langsung. Kalimat untuk amanat berupa kalimat persuasif atau imbauan atau ajakan. Jadi jawaban A, B, C salah karena sesuai dengan isi kutipan. Yang benar adalah jawaban D, benar karena amanat mengacu kepada isi kutipan. Kemudian kita beralih ke soal yang kelima, bernomor soal 50. Berikut soalnya. Cermati kutipan cerpen berikut. 1. Ayo kita ke pasar, kata Ibu Nur. Kami mau beli kembang untuk nyekar. 2. Kami tinggalkan warung di tepi sungai itu. Beca membawa kami ke pasar. Ibunya Nur membeli 2 keranjang bunga rampai dan kami terus ke makam. 3. Di pemakaman itu kami sulit mencari 2 makam ayah dan anaknya, suami dan mertuanya. Kucabut rimbunan semak menyiangi makam. Akhirnya kutemukan makam yang kami cari. R. Sujatmiko, wafat 31 Agustus 1973. Kutabur bunga rampai, kusentuh nisan yang bertulis namanya dan kupegang erat pusarannya. 4. Maafkan aku papi, kutanggalkan ikatan 5 ikat rambut itu. Kucampur dengan daun segarnya, kubungkus dengan taplak meja rumah tempat aku kos. Aku tak punya kebun dan pohon rambutan papi. Maafkan aku membohongimu, bisikku pelan supaya tidak didengar yang lain. 5. Wangi bunga rampai semerbak diterbangkan angin mengiringi kami keluar dari pemakaman itu meninggalkannya. Nyekar oleh Hamsat Rangkuti. Soalnya adalah kalimat yang menyatakan latar tempat peristiwa berlangsung pada kutipan tersebut adalah nomor A. 1 dan 2, B. 2 dan 4, C. 3 dan 5, D. 4 dan 5. Mari kita bahas bersama. Berikut adalah penjelasannya. Latar adalah gambaran tentang tempat, suasana, dan waktu dalam sebuah cerita. Latar dapat juga menunjukkan ruang, waktu, alat-alat, benda-benda, pakaian, sistem pekerjaan, dan sistem kehidupan yang berhubungan dengan tempat peristiwa menjadi latar cerita. Jawaban A, B, dan D salah karena tidak terdapat kata yang mendukung latar tempat. Jadi yang benar adalah jawaban C, yaitu 3 dan 5 karena terdapat kata pemakaman yang menyatakan tempat. Demikian 5 soal profesional bahasa Indonesia yang kita pelajari tadi di part ke-10. Jadi totalnya dari part 1 sampai part 10 ada 50 soal. Nah, penasaran kan ada soal pedagogik pada part selanjutnya? Yuk simak video berikutnya ya, nantikan. Kemudian salah khilaf mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.